Selamat sore Indonesiaku, ketemu lagi dengan saya Dr. Pot. Kali ini saya akan membahas tentang 3 tes yang ada di Indonesia ya. Ada PCR, ada rapid antigen, dan ada rapid antibody untuk virus COVID-19 ya. Kita mulai dari pertama ya, bagaimana cara mengambil sampel masing-masing pemeriksaan itu. Pemeriksaan yang pertama PCR ya. PCR itu ngambilnya dengan cara diusap ya, pakai kapas kecil gitu, masukkan ke mulut, ke tenggorokan sana, kemudian satunya masukkan ke lubang hidung ya, sampai di belakang hidung sana. Terus kemudian yang untuk rapid antigen juga sama persis. Pemeriksaannya adalah dengan mengambil sampel dari swab di hidung ataupun di tenggorokan. Kemudian yang rapid antibody itu dari darah ya, karena yang diambil, yang kita periksa adalah antibody yang diproduksi oleh tubuh kita menghadapi virus COVID-19. Misalkan dari sini ya, biasanya ditusuk kecil itu, atau dari sini ya, tuh. Terus apa yang diperiksa? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang diperiksa oleh masing-masing pemeriksaan ini? Yang diperiksa pertama PCR ya. PCR itu polymerase chain reaction, itu memeriksa adanya untaian RNA ya. RNA ini virus besar, virus COVID. Nah ini kecil, ada materi genetik di dalamnya. Ini kalau saya perpanjang seperti ini, dia ada RDRP bagian kecilnya ya, ada E, ada S, dan ada N. Nah ini yang diperiksa ya. Ini yang diperiksa oleh PCR. Kalau ada RDRP ini berarti ini virus COVID ya. Jadi ini dari keseluruhan virus yang gede ini, dia ini mungkin 1/100 atau 1/1000-nya ya. Itu yang diperiksa, kecil ini ya, kecil potongan dari sini atau potongan dari sini. Itu yang diperiksa oleh PCR. Kemudian yang diperiksa antigen apa? Yang diperiksa antigen itu, ini antigen, ini adalah virusnya ya, virusnya. Jadi kalau virusnya utuh kayak gini, dia ada spike-spike-nya ini, dia diperiksa dengan antigen ini, rapid antigen, di dalamnya ada antibody ya. Ketika dia virus ini dimasukkan ke sini, diaduk, terus kemudian dia meresap ke dalamnya, karena di dalamnya ada antibody, kemudian dia akan menjadi positif ya, menjadi garis 2, merah 2. Itu artinya dalam sampel yang kita ambil dari tenggorokan tadi, kita masukkan ke sini, ada virus COVID-nya ya, virus utuh. Nah makanya virus utuh itu adanya di sini ya. Dari 7 hari sebelum ada gejala sampai 10 hari ya, ini 1 minggu, ini tambah 3 hari, 10 hari setelah ada gejala, ini virus utuhnya ada di sini ya. Ini pas gejala pertama kali ini kita sebut hari ke-0, misalnya mulai muncul gejala pilek atau anosmia, kehilangan mencium ya, penciuman, atau panas ya, atau batuk ya, ini jadi seminggu sebelumnya dan 10 hari setelahnya itu ada virus yang utuh, sehingga rapid antigennya kemungkinan besar positif. Terus kemudian mana yang paling akurat dok dari ketiga pemeriksaan itu? Yang paling akurat itu dari angka yang paling akurat adalah PCR ya. PCR ini mau di awal-awal mau di sini itu masih bisa positif ya. Tetapi kelemahannya satu, kelemahannya PCR ini karena dia hanya mendeteksi bagian kecil dari ini ya, dari untaian RNA ini, potongannya aja 1/1000-nya aja sudah kelihatan. Jadi virus yang utuhnya kita nggak tahu virus itu utuh atau enggak ya. Kadang-kadang hanya pecahan-pecahan, remahan-remahannya aja sudah positif, itu kelemahannya. Jadi walaupun dia akurat, tapi kita harus tahu bahwa itu hanya untuk diagnosis saja menurut WHO dan Kemenkes ya. Makanya untuk kesembuhan tidak ditentukan oleh PCR karena dia tidak bisa membedakan virus yang utuh dan pecahan virus yang cuma segini ya, cuma sepotong ya. Gitu. Terus kemudian yang pertanyaan keempat, mana yang menunjukkan virus utuh yang aktif dan menular dok? Yang menunjukkan virus utuh dan aktif serta menular itu adalah rapid antigen ya. Kalau rapid antigennya positif, sudah pasti itu menular ya, hati-hati, dan dia wajib diisolasi ya. Kalau PCR-nya yang positif gimana dok? Kalau PCR-nya yang positif pertama kali juga wajib isolasi, tapi yang kedua, ketiga setelah selesai masa isolasi itu ya nggak menentukan apapun ya. Jadi yang paling menular, tanda paling gampang adalah antigen ya. Terus kemudian mana yang menunjukkan kesembuhan ya? Yang menunjukkan kesembuhan yang mana nih? Apakah PCR atau antigen atau antibody? Yang menunjukkan
kesembuhan sebenarnya adalah antibodi ya. Kalau sudah mulai antibodinya sudah terdeteksi, itu artinya masa penyembuhan telah datang. Apalagi kalau IgM-nya sudah negatif ya, artinya tinggal IgG-nya aja itu sudah sembuh total ya. Kalau IgM-nya di awal-awal masih positif ya, tapi pada saat dia terinfeksi sini dia masih belum terdeteksi ya, masih aktif-aktifnya virus ya. Jadi ketika dia sudah mulai muncul di sini, sudah mulai naik ini, itu masa kesembuhan mulai kelihatan sebenarnya. Terus kemudian mana yang untuk diagnosis dok? Apakah PCR atau antigen atau antibodi? Saat ini satu-satunya untuk diagnosis adalah PCR ya. Tapi boleh ketika kita keluhannya baru mulai, itu boleh pakai antigen aja, swab antigen boleh. Jadi misalkan kita saat ini panas tinggi gitu, dok saya baru panas tinggi hari pertama, saya harus meriksa dengan apa? Cukup antigen ya, selain murah, cepat hasilnya, cukup 1/4 jam ya. Kalau PCR itu boleh juga, tapi dia mahal ya. Yang kedua, waktunya lama ya, waktunya lama banget. Yang diperlukan 1 hari sampai kadang-kadang 5 hari ya baru selesai. Terus kemudian mengapa PCR positif dok saat virus kadang-kadang sudah mati, dikatakan sudah mati? Ya itu tadi, karena PCR hanya mendeteksi bagian kecil saja dari RNA yang merupakan inti dari virus ini ya di dalam sini. Ini masih banyak yang lainnya yang nggak dideteksi oleh PCR ya. Dia hanya mendeteksi bagian kecil aja sudah positif. Artinya ketika virus ini pecah berkeping-keping pun dia masih positif. Jadi makanya nggak bisa dikatakan bahwa PCR positif virusnya pasti utuh, pasti menular, enggak ya, karena itu tadi. Terus kemudian kalau habis kontak dengan pasien COVID, periksa apa? Nah itu tergantung harinya. Misalkan kurang dari 3 hari, itu sebaiknya saya periksa apa? Kalau kurang dari 3 hari ya PCR langsung aja ya. Itu pun kemungkinan masih negatif juga ada ya. Jadi kalau saran saya, kalau baru 3 hari yang lalu kontak dengan pasien COVID-19 dan kita tidak ada gejala, ya udah nggak usah periksa apapun ya, cukup isolasi diri 14 hari ya, 14 hari isolasi diri. Kalau nggak muncul gejala artinya entah kita tertular atau nggak tertular, kita sudah sembuh ya. Kalau tertular mungkin kita OTG, tidak ada gejala ya. Kalaupun nggak tertular berarti memang kita nggak tertular sama sekali walaupun kita kontak. Namanya kontak erat itu kita ngobrol atau ketemu dengan orang kurang dari 1 meter tapi lebih dari 15 menit, minimal 15 menit, itu disebut kontak ya. Kalau lebih kurang dari itu, misalkan cuma ngobrol 1 menit, itu belum disebut kontak erat. Yang penting kita tetap isolasi dulu sambil mengawasi apakah kita mau periksa PCR, antigen atau antibody, itu disesuaikan dengan keperluan. Dok, tapi saya harus cek karena saya pengen tahu, saya mau bekerja, ya udah tunggu 3 hari. Setelah itu boleh dipilih PCR, atau kalau sudah lebih dari 3 hari boleh antigen ya. Tapi antibodi jangan, nggak berguna karena ini muncul setelah kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu setelah terpapar oleh virus COVID-19 ya. Terus kemudian kalau 4 hari sampai 10 hari kurang lebih ya, itu dengan antigen ya. Oh, 4 hari yang lalu dok, 1 minggu yang lalu, yaitu dengan antigen cukup ya. Ini karena sudah tinggi ya, kalau sudah seminggu yang lalu ini sudah tinggi antigennya, jadi bisa diperiksa dengan antigen. Terus kalau lebih dari 2 minggu dok, pakai apa? Aku 3 minggu yang lalu baru tahu, aku tuh udah ngobrol dengan orang 3 minggu yang lalu, terus sekarang baru tahu bahwa dia itu positif dok. Saya harus periksa dengan apa? Dengan rapid antibody. Di sini ada manfaatnya di sini ya. Jadi rapid antibody ini untuk mendeteksi kira-kira aku kemarin itu ketular apa enggak sih gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ketemunya udah 2 minggu yang lalu, kalaupun kita terinfeksi, artinya kita nggak OTG. Kita OTG, kita tanpa gejala, jadi ya ngapain kita harus repot-repot lagi untuk memeriksa ya. Jadi nggak perlu diperiksa lagi sebenarnya, karena kita OTG atau kita tidak tertular, artinya kalau sudah lebih dari 2 minggu. Itu ya. Mungkin itu aja kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi dengan saya Dr. Pot di lain kesempatan. Dadah.